Hai, 1000 hari pertama menuju BSD. Baru saja ada kelas refleksi, reflective learning dari Prof. Usman terkait dengan bagaimana perkembangan tutorial yang dijalankan oleh para tutor untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Apakah proses penyusunan tugas, kemudian terkait dengan tutorial itu dirasa ada manfaatnya enggak sih dengan proses tersebut pada para mahasiswa, karena memang beberapa tutor itu kalau di beberapa kelompok yang lain itu baru satu pertemuan, baru 2 pertemuan, mostly secara daring. Kalau di kelompok saya, di tim saya ini mayoritas sudah 4 pertemuan dan mayoritas secara luring. Jadi kalau mau ngobrol lebih enak gitu ya dengan tutornya. Kemudian saya mendapatkan tutor Ibu Jajah. Nah, terkait dengan penulisan proposal disertasi ini tadi Prof. Osman memberikan masukan, memberikan menurut saya informasi yang menarik. 15 menit untuk memahami bagaimana menulis proposal penelitian khususnya disertasi yang baik. Ide dari Prof. Osman ini juga bisa aplikatif untuk teman-teman yang sedang menulis proposal untuk S1, S2 atau S3. Silahkan disimak 15 menit bersama Prof. Osman. Kenaikan ekspresi dari MIR 153 ini, di mana MIR adalah suatu non-coding RNA tapi dengan ukuran kecil, makanya disebut mikro RNA. Ini digunakan untuk memprediksi ya, sebagai prognosis kematian pada pasien kanker prostat. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kalau seperti ini kira-kira pertanyaan penelitiannya seperti apa? Kalau kita kemarin kita diajari bagaimana kita menulis pertanyaan penelitian dengan format PIJO, ya, di mana P-nya adalah di sini adalah kanker prostat, ya, I-nya intervensinya adalah ekspresi MIR153 yang tinggi dibandingkan dengan ekspresi MIR153 yang rendah. Nah, outcome-nya adalah kematian. Poor prognosis di sini, kalau saya baca di artikel ini adalah kematian. Nah, jadi itu tadi PIJO, kira-kira kalimatnya bagaimana? Kalimat pertanyaan penelitiannya, ya. Jadi mungkin seperti ini, ya. Oh ya, silakan. Ya, jangan keliru di mood ya, Mas. Ya, oke. Jadi pertanyaan penelitiannya, jadi apakah ya pasien kanker prostat yang memiliki ekspresi MIR153 yang tinggi, ya, memiliki risiko kematian yang lebih besar dibandingkan pasien kanker prostat dengan ekspresi MIR153 yang rendah. Ya, seperti itulah kira-kira pertanyaan penelitiannya. Dan saya katakan di sini bahwa yang paling sulit, ya, yang paling sulit di penelitian itu adalah pertanyaan penelitian. Kalau sudah ada pertanyaan penelitian, berikutnya tinggal kita mengikuti. Nah, bisa muncul pertanyaan penelitian ini yang makanya perlu latar belakang, ya, latar belakang penelitian. Itu kita harus menerangkan pentingnya penelitian ini dilakukan. Magnitude of the study itu di latar belakang itu kita tulis semua itu. Mengapa penelitian ini penting dilakukan? Dan itu supaya ini meyakinkan, ya, meyakinkan pemberi dana atau meyakinkan promotor, ya, kita harus sampaikan, ya, mulai dari burden of illness-nya misalnya, ya,
beban penyakitnya. Beban penyakit itu misalnya kanker prostat misalnya, morbidity-nya, ya, mortality-nya, cost of disease-nya, biaya pengobatan untuk ininya, ya, itu disampaikan. Ada nggak sampai saat ini yang digunakan untuk memprediksi kematian pada pasien kanker prostat? Ya. Kalau ada, seberapa memuaskankah? Ya, itu diterangkan di latar belakang. Ya. Kemudian mungkin ada penelitian lain yang menggunakan MIR 153 ini, ya. Dan ini pernah dicoba di kanker lain, misalnya di kanker payudara, dan itu juga berhasil kan gitu. Nah, kita mau mencoba apakah MIR 153 ini bisa digunakan untuk memprognosis, memprediksi kematian pada pasien kanker prostat kan gitu. Nah, itu di latar belakang, ya. Nah, kalau ada nanti rumusan masalah. Rumusan masalah sebetulnya apa? Kristalisasi dari latar belakang tadi, kemudian poin-poinnya saja, kristalisasi. Ya. Lebih singkatnya dari latar belakang tadi. Nah, diakhiri dengan pertanyaan penelitian. Tapi itu yang menurut saya, mungkin menurut Mas Heri beda. Kalau menurut saya itu yang paling sulit. Ide penelitian sampai muncul, sampai pertanyaan penelitian, itu yang paling sulit. Nah, kalau sudah sampai pertanyaan penelitian, berikutnya apa? Ya kita banyak membaca sesuai dengan yang ada di pertanyaan penelitian tadi, tentang MIR-nya, tentang kematian, tentang kanker prostatnya, semua dibaca, ya, nanti ditulis di bab 2. Kan tujuan pustaka itu. Nah itu, jadi tujuan pustaka itu juga sudah mulai mengarah, ya, mulai mengarah ke situ. Nah, cuman fokusnya supaya nanti kita, karena berikutnya adalah kerangka teori, ya. Nah, kita fokusnya pada kerangka teori tadi. Teori tentang apa? Teori tentang kematian pada pasien kanker prostat. Apa saja yang berpengaruh selain mikro MIR 153. MIR 153 ini epigenetik. Epigenetik itu bukan gen. Kalau di kanker itu kan ada 2 gen. Satu onkogen, satu tumor suppressor gen. Satunya gas, satunya RNA, begitu. Kalau tidak seimbang, terjadilah kanker kan begitu. Nah, kalau epigenetik ini bukan di gen itu, tetapi dia berpengaruh pada ekspresi dari gen itu, berpengaruh pada translasinya, ya, berpengaruh pada sebagai regulator dari ekspresi gen onkogen maupun tumor suppressor gen tadi. Jadi bisa jadi kematian itu juga bisa dipengaruhi oleh onkogennya, bisa dipengaruhi oleh tumor suppressor gennya, ya. Mungkin terjadi jinjak salisin pada tumor suppressor, tidak apa-apa. Tapi semua kita kaji, kita masukkan di dalam kerangka teori. Jadi semua faktor yang berpengaruh pada kematian pada kanker prostat, ya itu. Nah, kemudian setelah itu ke kerangka konsep. Ya. Nah, kerangka konsep ini isinya apa? Ya tadi, ya. Dan variabel bebasnya apa? Ekspresi MIR 153, ya. Variabel tergantungnya apa? Kematian, ya kan? Nah, sekarang ada enggak faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi dari MIR 153? Kalau ada, apa saja? Ya, sebutkan di situ. Ada enggak selain MIR 153 yang mempengaruhi kematian pada kanker prostat? Sebutkan di situ. Terutama yang mau diteliti variabelnya, ya. Dan ini penting nanti untuk analisis. Jadi nanti waktu menganalisis itu jangan menganalisis yang lain.
sering kali nggak klop ya. Nah kita sudah membaca, sudah membangun kerangka teori, kita sudah membangun kerangka konsep. Waktu kita melakukan bivariat atau multivariat analisis, yang dianalisis faktor-faktor yang tidak ada di kerangka konsep. Ya, mesti harus kembali lagi di situ. Ya. Nah, nanti ada ke analisis. Ya. Nah, nah sekarang kita bisa melihat hasilnya di sini, memiliki risiko kematian. Cuman kalau kita lihat dari 95% confidence intervalnya, ini tidak signifikan karena batas bawahnya itu kurang dari 1 ya, batas atasnya lebih dari 1 ya, sehingga ini tidak signifikan. Kita bisa lihat nilai B-nya di situ. Kemudian kadar PSA preoperatif yang lebih atau 10 atau lebih, 10 nanogram per ml atau lebih ya. Berapa pengaruhnya terhadap kematian? 1,4 kali dibandingkan yang kurang dari 10 nanogram, kan begitu. Cuman ini juga tidak signifikan ya. Nah kemudian kita bisa lihat di metastasis limfonodi, lymph node metastasis ya, itu dengan hazard rasio 2,685. Jadi jika pada kanker prostat orangnya ada metastasis pada limfonodi, dia memiliki risiko kematian 2,6 kali dibandingkan yang pasien kanker prostat yang tidak ada metastasis di limfonodinya begitu. Dan ini kita lihat signifikan. Kita bisa lihat batas bawahnya lebih dari 1 kan, 1,5. Batas atasnya juga lebih dari 1 ya. Dan kita bisa lihat P-nya di situ kurang dari 0,05 ya. Dan seterusnya ini. Dan ini kita lihat bisa mir-nya di sini. Mir 15 ekspresi yang tinggi memiliki risiko kematian 2,48 kali lebih besar dibandingkan kanker prostat dengan ekspresi mir 153 yang rendah. Dan ini signifikan juga, ya signifikan. Nanti kalau mau dilanjutkan dengan analisis kesintasan ya, seperti ini menggunakan Kaplan-Meier ya. Jadi kita bisa melihat di sini yang hijau ini kelompok dengan ekspresi mir 153 yang rendah ya. Ya ini mir ini diukur dari sampelnya adalah jaringan prostat, jaringan kanker prostat diambil kemudian diukur ekspresi dari mir 153. Yang biru ini yang tinggi dan kita bisa melihat kematiannya lebih banyak ya. Dan ini sumber X ini adalah waktu dalam dalam bulan ya. Analisis menggunakan Kaplan-Meier ya untuk membuktikan perkiraan demikian tadi. Dan kita dengan demikian kita bisa menjawab hipotesisnya, ya, hipotesisnya. Ternyata betul yang dengan ekspresi mir 153 yang tinggi dia memiliki risiko kematian lebih besar. Ya. Nah, jadi nah. Kalau saya di proposal yang saya bimbing itu saya minta tolong dimasukkan dummy table. Dummy
dummy table itu adalah kita tahu dummy-nya tapi datanya masih kosong. Ya. Dummy table itu seperti ini, kasih titik-titik. Ini sudah merupakan dummy table. Jadi tunjukkan bahwa rencana analisisme itu bagaimana ke depan. Kita bisa mengisi ini kan setelah kita melakukan pengumpulan, setelah kita melakukan pengumpulan data. Ya. Nah, kemudian misalnya ini juga itu dummy table yang pertama, ya kasih judul nanti. Tapi kita sudah bisa tulis hazard rasionya, 95% confident intervalnya, kita tulis nilai P-nya. Cuman ini masih kosong semua. Ya. Terus mungkin kalau perlu di bawahnya dikasih analisis statistiknya apa yang digunakan. Nah, ini saya pikir ini sangat membantu ya. Jadi setelah nanti kita berhasil mengembangkan proposal disertasi, kita mengumpulkan data, sudah tahu nanti analisis sebenarnya bagaimana. Dan ini mudah bagi penguji, bagi pembimbing pun enak, ya kan? Nah, sudah paham, ya. Seperti itu. Nah itu contoh kita melihat apa yang dikerjakan orang lain, ya. Dari situ kita belajar bagaimana mengkait-kaitkan satu sama lain di struktur format disertasi tadi ya. Oke, sudah disimak tadi 15 menit bersama Prof. Usman. Mulai dari bagaimana menulis latar belakang, menentukan pertanyaan penelitian, kemudian rumusan masalah, penentuan hipotesis, kerangka teori, kerangka konsep, kemudian bagaimana analisis datanya. Semoga bermanfaat. Silahkan menulis proposal dengan baik, lakukan penelitian dengan baik. Ya, 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan berbagi dan tetap semangat.